Halo, selamat pagi semua para pebisnis online dimanapun Anda berada. Kembali bertemu lagi di channel Heri Iskandar. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2023 ya. Tanpa terasa kita sudah memasuki tahun 2023. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau memberikan pengalaman atau sharing ya pengalaman saya apa yang sudah dijalankan di tahun 2022. Tentunya seputar di marketplace ya atau di bisnis online. Karena saya memang menggeluti atau mempunyai bidang usaha di bidang online shop ya. Nah, tips apa yang akan saya bagikan pada kesempatan ini? Ya, tentunya ada beberapa poin ya yang akan saya sampaikan dan tentunya ini bisa dipraktikkan atau applicable nih untuk rekan-rekan yang sama-sama menggeluti di bisnis online. Tapi ya, sebelumnya rekan-rekan bisa ya subscribe channel ini, kemudian juga like dan bunyikan loncengnya. Dan ini tentunya bisa membuat saya pun lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik seputar di marketplace ini. Nah, tips apa saja yang saya akan saya sampaikan ya. Nah, di dunia bisnis online ini ya, ini poin pertama ya. Poin pertama yang memang harus rekan-rekan kuasai ya di bisnis online adalah satu, menguasai marketplace ya sesuai dengan produk yang dipasarkan dan target marketnya. Nah, sekarang ada beberapa ya marketplace sekarang saya rasa sudah mulai banyak dan sudah mulai merata. Dan tentunya juga ini di tahun 2023 ini challenge-nya apa? Nah, ini setiap marketplace ini sudah mengambil profit atau fee yang cukup besar ya. Mulai dari 4 sampai mungkin 5%, bahkan ada lebih ya kalau untuk melengkapi semua fitur-fiturnya bisa sampai 8% gitu. Nah, jadi di sini rekan-rekan harus bisa memilih ya sesuai dengan pasar dan target marketnya dan tentunya produknya. Dan tentunya sekarang banyak juga ya di konten-konten YouTube atau online ataupun kelas-kelas yang membuka tips and tricks untuk bisa memaksimalkan dari marketplace yang rekan-rekan pakai ya. Nah, yang kedua adalah harus memiliki produk unggulan. Ini penting sekali nih. Jadi tidak bisa menjual asal produk buka marketplace dan ini biasanya sering gagal. Ya, jadi harus punya produk unggulan. Nah, produk unggulan ini seperti apa? Ya, dan ini tentunya sesuai dengan passion rekan-rekan yang ada di sini. Nah, ini yang mau saya sampaikan juga ya. Salah satunya adalah bisa menguasai import produk ya, karena salah satu produk unggul ini kita bisa dapatkan dari import atau kenalan produsen ya. Rekan-rekan mungkin di sini punya mitra atau punya saudara atau punya rekan yang memiliki pabrik, atau rekan-rekan bisa juga membuat produksi sendiri. Jadi ini produk-produk ini penting yang jadi kunci utama dari keberhasilan dalam memasarkan produk di marketplace ya. Tidak bisa terlalu umum atau ikut follow ke rekan-rekan yang lain yang sudah ada bergerak di bidang marketplace. Nah, kalau misalnya mau melengkapi itu oke ya, karena salah satu tips juga adalah bahwa produk di marketplace kita harus lengkap ya. Jadi orang mencari sesuatu ada di toko online kita. Nah, yang keempat yaitu menggunakan omnichannel. Nah, ini penting ya, omnichannel. Nah, ini yang saya akan kupas ya sedikit banyak tentang omnichannel ini di kesempatan pada kali ini ya. Kemudian juga ada harus membuat laporan keuangan, kita harus evaluasi ya setiap bulan berapa profit kita, berapa omset kita, dan produk mana yang laku dan mungkin apa yang harus kita juga buang malah ya produknya. Nah, itu harus ada laporannya lengkap. Dan yang terakhir juga, ini tidak kalah penting, kita harus bisa membayar pajak ya sesuai dengan aturan pemerintah. Karena kita mau usaha, tentunya kita harus laporkan kekayaan kita sehingga pada saat usaha kita berjalan sukses dan menghasilkan profit yang lumayan, bisa kita pergunakan untuk investasi lain atau untuk membeli aset. Dan untuk semuanya tentunya harus ada lengkap laporan semuanya ya, laporan perpajakannya sehingga kita berhak untuk menggunakan dari penghasilan tersebut. Nah, tadi saya sudah katakan ya bahwa yang akan saya kupas tuntas yaitu mengenai omnichannel. Nah, ini saya mau berbagi pengalaman saya di tahun 2022 ya. Jadi saya sebelumnya belum menggunakan omnichannel. Nah, kesulitan yang saya alami apa? Ya, kesulitan alami itu tadi ya. Jadi bahwa kadang-kadang kita stres. Yang pasti utama itu kita stres karena kenapa? Kadang-kadang mungkin stok kita nggak klop, terus banyak low sell
ya salesnya banyak karena kita memiliki banyak di marketplace, akhirnya stoknya tidak terkontrol ya. Kadang mungkin ada yang habis atau ada yang di satu marketplace banyak, di satu sisi yang lain juga udah habis. Akhirnya kita ada kehilangan penjualan. Nah, kemudian pada saat mau ekspansi juga wah bingung ya, malah jadi ketahan. Padahal produk kita bagus, produk kita laku, banyak dicari orang gitu ya. Tapi kita pada saat mau expand ke marketplace lain, kita tidak percaya diri atau malah jadi takut, jadi malah repot gitu ya. Kemudian juga high cost ya, adminnya jadi banyak, harus balasin chat ya. Kemudian juga kadang-kadang kita suka lupa nih, atau kita nggak tahu omset kita berapa sih sebulan, profit kita berapa sih sebulan gitu ya. Nah, ini akhirnya menghilangkan potensi kita untuk bisa berkembang lebih maju. Dan yang paling lebih penting lagi, waktu kita habis ya. Kita tidak punya waktu berkreasi, tidak punya waktu buat olahraga, tidak punya waktu untuk keluarga bahkan ya. Atau hubungan dengan karyawan pun jadi tidak baik karena kita fokus di hal-hal yang sebenarnya itu rutinitas bisa diselesaikan ya dengan suatu aplikasi, dengan suatu tools. Nah, ini yang mau saya ceritakan ya. Dan saya mulai kenal itu di 2022 awal ya. Dari awal saya udah kenal, tapi saya melakukan survei beberapa, sudah tanya-tanya, ada yang plus minusnya ada ya. Dan akhirnya pada bulan April saya kontak ya ke Jubelio. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat ya di belakang Jubelio. Nah, ini saya mau ceritakan ini nih. Berkat Jubelio ini ada satu perubahan yang memang saya alami ya. Yang pasti ini secara bisnis memang bertumbuh cukup pesat. Dari omset bisa meningkat ya, bahkan sampai 50% sampai 100% ya. Dan di bulan Desember ini kemarin 2022 mencapai topnya gitu, itu luar biasa sekali. Nah, hal-hal lagi apa nih? Jadi saya lihat, saya coba analisa setelah menggunakan omnichannel ini ya, atau menggunakan Jubelio ini memiliki kelebihan bahwa dia tuh komplit ya, komplit. Jadi Jubelio ini sebenarnya sudah didesain untuk perusahaan besar, tapi bisa digunakan untuk perusahaan yang masih kecil ya, mungkin yang omsetnya baru transaksi 30 sampai 50 sehari gitu ya. Kenapa? Karena tadi harganya terjangkau. Ya, harganya sangat terjangkau, bisa per transaksi ya gitu. Jadi dan itu nilainya menurut saya sangat minim sekali, dan itu murah sekali dibandingkan dengan fungsi atau fasilitas yang bisa didapatkan ya. Contohnya nih ya, tadi bisa melakukan tahu kan stoknya, tahu penjualan berapa, omset, semua laporan keuangannya lengkap banget. Kemudian juga ada webnya ya, kemudian juga bisa otomatis ya. Ini yang paling penting nih. Jadi pada saat terjadi penjualan di marketplace, nah stok ini akan langsung memotong stok, dan akhirnya semua marketplace itu terpotong. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi untuk mengadjust stok. Jadi otomatis semuanya dikerjakan by system, dan tentunya ini sangat mengurangi beban pikiran dan juga administrasi admin ya khususnya. Nah, sekarang rekan-rekan bisa bayangkan gaji admin juga seorang sekarang berapa ya, dan tentunya skillnya juga kan harus orang yang teliti banget ya, semuanya harus dicatat, dan ini semua stoknya up to date. Nah, ini yang bisa membantu, dan yang membuat lebih saya senang lagi, waktu saya jadi banyak ya, jadi saya bisa memperhatikan harta tubuh saya ya. Jadi harta tubuh saya juga jadi bisa olahraga, harta hubungan keluarga juga dengan jadinya lebih baik ya, hubungan waktu dengan istri atau dengan anak pun jadi lebih banyak. Dan yang paling penting lagi, bisa fokus juga mengembangkan bisnis ya, sehingga bisnis ini bisa terus berkembang ya. Dan karena bisa bilang berapa ya, mungkin menurut saya sih 40-50% waktu saya itu bisa tergantikan oleh Jubelio ini ya. Dan yang menarik lagi, setiap saat saya bisa lihat dari handphone laporan penjualan, sehingga dimanapun misalnya saya lagi rekreasi atau lagi gym gitu, lagi olahraga atau lagi waktu dengan keluarga, saya tetap bisa pantau ya kondisi penjualan. Bahkan pada saat bangun tidur pun saya sudah bisa pantau berapa sih gitu ya penjualan yang terjadi, dan kira-kira nih kalau misalnya omsetnya kurang, saya harus bagaimana, harus analisa produk segala macam ada ya. Dan yang menarik lagi, ini laporan keuangannya lengkap banget ya, jadi sampai neraca ya, sampai laporan para baru gitu ada semua. Jadi sudah dipersiapkan sehingga kita siap ya. Dan yang saya tahu nih, tahun 2025 kita semua harus melakukan pembukuan
Ini yang paling penting ya. Jadi tidak bisa lagi pakai lagi yang sekarang ya 0,5%, atau nanti bisa juga sih nggak pembukuan tapi pakai norma. Nah, norma ini luar biasa ya, besar sekali ya, 30% nanti kita bisa hilang dari profit kita. Nah, gimana nih? Nah, teman-teman kalau yang mau tahu ya, ini bagaimana cara mendapatkan informasi tentang Jubelio, di sini bisa lihat ya. Bisa lihat nanti rekan-rekan di running text di bawah, bisa juga hubungi. Itu salah satu nanti tim dari Jubelio akan membantu. Nah, di sini saya sekali lagi nih rekan-rekan ya, khususnya untuk yang baru memulai atau sudah memulai bisnis online ya, dengan tadi ya, dengan target misalnya sudah 30 sampai 50 transaksi, mungkin omset per bulan itu sudah kurang lebih 30 sampai 50 juta ya. Dengan profit sekitar 20 sampai 30% itu sudah, menurut saya sudah wajib ya. Sudah wajib untuk menggunakan aplikasi dari omnichannel. Karena kenapa? Ya, tadi saya sudah jelaskan banyak sekali benefitnya, bukan hanya dari sisi peningkatan produktivitas usaha, tapi kualitas dari hidup kita juga ya, dari quality of life kita juga, tadi hubungan keluarga, hubungan dengan teman-teman atau juga hubungan dengan karyawan, dan juga kita untuk memikirkan pengembangan bisnis kita bisa lebih ada waktu. Nah, inilah yang kenapa saya mau sharingkan gini ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih nih untuk platform Jubelio ini ya, karena dengan Jubelio ini membuat perubahan yang cukup signifikan di bisnis saya ya, di bisnis dan juga di kehidupan pribadi saya, dan tentunya bisa lebih tenang. Nah, untuk nanti masalah import, nah ini import pun nanti saya akan ada sesi khusus, dan bahkan saya akan memberikan juga training atau informasi secara gratis ya. Nah, nanti kapan waktunya nanti saya akan sampaikan di video berikutnya, dan nanti rekan-rekan di sini bisa sama-sama ya kita bangun suatu bisnis online yang menarik ya, mulai dari proses import, mulai dari penggunaan omnichannel, bahkan sampai ke pembukuan. Ya, pembukuan ini penting, dan ini semua yang tadi saya katakan tadi sudah ada di Jubelio ya. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan, kita mau memaksimalkan terhadap bisnis kita, dan itu semuanya tanda kutip gratis ya. Maksud gratis itu sudah dengan yang sudah kita bayarkan, dengan setahu saya sih cuma transaksinya dengan include pajak cuma sekitar 300 sampai 400 perak ya per transaksi, dan itu menurut saya worth it sekali. Karena kalau kita bikin aplikasi ini semua mungkin bisa nilainya bisa ratusan juta ya. Kalau kita investasi segitu pun bayar bunganya juga kayaknya nggak cukup. Oke, sampai bertemu lagi di informasi selanjutnya di Heri Iskandar Channel.